Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang operator dari atau kalimat dari proposisi. Apakah itu proposisi? Jika Anda belum lebih lanjut tentang proposisi, silahkan disimak video. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang operator atau penghubung dari. Mari kita simak sama-sama. Kata penghubung kalimat atau operator proposisi. Seringkali beberapa kalimat atau proposisi perlu digabungkan jadi satu kalimat yang lebih panjang atau gabungan dari beberapa proposisi. Contoh misalkan saya memiliki dua buah proposisi, misalkan dua proposisi itu saya gabungkan dengan jadi kalimat yang lebih panjang seperti ini. 4 adalah bilangan genap dan 3 adalah bilangan ganjil. Maka sebenarnya ini adalah dua proposisi gabungkan jadi satu kalimat yang lebih panjang menggunakan operator atau kata penghubung. Kata penghubung yang kita gunakan ini adalah dan. Operator proposisi ada beberapa jenis. Tepatnya yang video ini kita akan membahas ada lima jenis operator yang akan atau sering kita gunakan. Yaitu yang pertama bersimbolkan seperti ini, seperti tanda negatif, atau bisa juga seperti tanda garis di atas ya. Ini kita baca dengan mengandung arti tidak, bukan, not, negasi. Dibaca ya atau ingkar. Yang kedua berbentuk seperti ini. Kita baca dan atau bisa juga kita baca and atau bisa kita namakan dengan istilah konjungsi. Yang pertama tadi negasi ya. Jadi kemudian ini untuk yang kedua ini kita baca dan. Kemudian yang ketiga kita baca atau. Baik dibaca or, bisa juga dibaca disjungsi. Bentuknya seperti huruf V. Kalau yang kedua tadi seperti huruf A, tapi tidak ada garis tengah. Kemudian yang ketiga adalah implikasi. Ada panah ke kanan. Implikasi. Kalau implikasi, kita akan membaca maka. Maka. Kemudian yang terakhir adalah biimplikasi. Implikasi dua arah. Kita membaca, kita baca, jika dan hanya jika. Implikasi jika maka, kalau biimplikasi. Sebagai catatan yang perlu kita sampaikan, yaitu yang pertama adalah proposisi. Biasanya kita tuliskan dalam huruf kapital atau A besar, B besar, C besar, menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk nilai kebenarannya, bernilai benar atau salah, kita berikan notasi T untuk true atau benar, dan false atau salah. F. Untuk proposisi menggunakan huruf kapital dan untuk nilai kebenarannya menggunakan T besar atau F besar. Kemudian untuk tabel proposisinya atau operator proposisinya ada 5. Negasi, konjungsi, implikasi, dan bi. Contohnya seperti ini. Misalkan di contoh yang pertama tadi, saya memiliki dua buah proposisi yang saya gabungkan menjadi satu menggunakan operator dan, sehingga menjadi satu kalimat maka sebenarnya jika kita pecah di yang pertama adalah 4 adalah bilangan ganjil. Ini proposisi yang pertama. Sehingga kita bisa memisalkan sebagai proposisi A adalah
atau berbunyi 4 adalah bilangan ganjil. Proposisi B berbunyi 3 adalah bilangan genap. Maka jika dibuat simbol atau bentuk simbol dari pernyataan ini menjadi A dan B. Mana A-nya adalah 4 bilangan genap, nya 3 bilangan. Contoh yang lainnya, misalkan saya memiliki A berbunyi hari ini hujan, B hari ini cerah. Nyatakan dalam simbol logika. Hari ini tidak hujan tetapi bentuk. Hari ini hujan tetapi cerah. Kita tuliskan hari ini hujan berarti negasi A, tapi cerah. Kata tetapi walaupun ada di dalam tabel kebenaran yang disampaikan sebelumnya, tetapi kata tetapi lebih penghubung atau operator dan, sehingga kita bisa menggunakan konjungsi negasi A dan B yang A. Untuk B, hari ini tidak hujan dan tidak cerah, berarti A dan B. Dan benar bahwa hari ini hujan dan cerah. Maka tidak benar bahwa di sini dua kalimat dinegasikan secara keseluruhan. Berarti mungkin kita bisa menggunakan tanda kurung ya, negatif negasi dalam kurung A dan B. Untuk contoh yang dua bagian negatif kurung negasi A dan B. Ini juga sama menggunakan implikasi apabila saya lulus maka ayah akan membelikan sepeda motor. Contoh dari implikasi. Anda misalkan dulu misalkan untuk agar lebih mudah, misalkan untuk saya lulus, Anda misalkan dengan A dan ayah akan memberikan sepeda motor, ya, nyatakan dengan B dan untuk operatornya menggunakan apabila dan maka atau jika maka menggunakan operator implikasi. A implikasi A. Kemudian apabila kamu tidak belajar, kamu tidak akan misalkan Anda nyatakan dalam kasih kamu belajar dan kamu akan lulus. Ini menggunakan operator jika maka juga dan tapi di sini negasi. Sehingga bisa kita tuliskan bentuk negasi A B. A implikasi A. Nah, misalkan kita memiliki bentuk dua buah bentuk udara dingin dan sedang turun. Maka negasi A berbunyi udara tidak dingin. Dan A atau B udara dingin atau hujan sedang turun. B, B implikasi hujan sedang turun jika dan hanya jika udara dingin. A negasi B maka berbunyi jika udara dingin maka hujan tidak sedang. Jadi ini dari
Negasi adalah Anda menggunakan kata tidak atau bukan atau benar bahwa tidak perlu menggunakan lawan katanya. Misalkan udara dingin, cukup dikatakan saja jika negasi A hanya berarti udara tidak. Katakan udara panas atau udara sejuk, cukup dikatakan atau ditambahkan kata tidak, udara tidak dingin. Misalkan B, negasi B-nya berarti berbunyi hujan tidak sedang turun. Ini latihan 2, latihan 3 ya. Ini di sini sudah berikan keterangan misalkan negasi kaya atau tidak kaya sama dengan miskin. Kemudian untuk negasi dari bersukacita adalah sedih. Jika sudah didefinisikan seperti ini, boleh-boleh saja kita katakan A berbunyi in dan negasi B berbunyi. Tapi jika tidak ada pendefinisian atau keterangan lebih lanjut, maka Anda cukup menambahkan kata tidak atau untuk contoh ini silahkan Anda kerjakan, cari atau buat simbol dari kalimat yang sudah diberi. Yang kedua, dan yang ketiga membuat simbol dari kalimat yang perlu diingat di sini untuk yang contoh kedua, kebetulan kata jika dan kan tapi bila kita perhatikan untuk berada di belakang. Kevin sedang mengerjakan PR jika ia maka ini sebenarnya adalah bisa dalam bentuk jika ia mendengarkan musik, jika Kevin mendengarkan musik maka ia sedang melakukan PR. Kata jika bisa diletakkan di depan, kemudian seperti maka, atau jika tanpa menggunakan maka, kata jikanya bisa diletakkan jika P maka I, jika A maka B, bisa juga dibuat dalam bentuk B, A. Itu untuk beberapa operator dalam proposisi yang bisa Anda gunakan, ada negasi, ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, dan ada biimplikasi. Di video selanjutnya akan kita bahas tabel kebenaran yang akan membantu dalam nilai kebenaran dari mas. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di videonya. Silahkan tuliskan pada bagian komentar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.